warahmatullahi wabarakatuh. Salam peneliti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iyasyar Fadana Dan saya Mutiara Dewi. Kami dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Dengan bangga kami mempersembahkan inovasi kami, yakni Tori, tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori berbasis IoT. Pertumbuhan penduduk terus terjadi pada setiap negara, terutama pada negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran pada negara itu sendiri. Akibatnya terjadi lonjakan penduduk. Masalah yang timbul akibat dari lonjakan penduduk adalah meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat yang akan menyebabkan penumpukan sampah. Menurut penelitian Pusat Lingkungan Hidup ITB, rata-rata rumah tangga di Indonesia menghasilkan 2,5 kg sampah per hari. Kegiatan konsumsi manusia yang terus mengalami peningkatan berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan laporan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 tentang pengolahan sampah, limbah, bahan berbahaya dan beracun, terdapat 60% sampah organik di Indonesia dan timbulan terbesar berasal dari rumah tangga yakni sebesar 48%. sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat terkadang tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan banyak ketidaknyamanan di lingkungan kita. Selain itu juga menimbulkan banyak masalah seperti lalat yang mengonsumsi sampah, bau di sekitar yang tidak sedap, serta dapat menimbulkan penyakit. Meski memiliki banyak dampak negatif, sampah organik juga memiliki dampak positif apabila dalam pengelolaannya dapat diimbangi dengan ilmu dan teknologi. Maka dibutuhkan suatu inovasi, yakni Tori, tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori berbasis IoT. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah 1. Bagaimana cara merancang dan membuat alat tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori berbasis IoT. Kedua, bagaimana prinsip kerja alat tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori berbasis IoT. Ketiga, bagaimana penerapan alat tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori. Penelitian ini memiliki tujuan 1. Untuk mengetahui proses, merancang, dan membuat alat tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori. Kedua, untuk mengetahui prinsip kerja alat tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori berbasis IoT. Ketiga, untuk mengetahui penerapan alat tong sampah maggot terintegrasi sistem biopori berbasis IoT. Penelitian Tori dilakukan di Laboratorium IPA SMA NU Al-Ma'ruf Kudus pada bulan Agustus hingga Oktober 2022. Metode pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ADI yang meliputi tahap analisis yang dilakukan untuk mencari informasi, menetapkan fungsi dan tujuan agar produk tidak gagal diaplikasikan di masyarakat. Tahap desain dibuat menggunakan aplikasi SketchUp. Tahap development dilakukan untuk merealisasikan rancangan yang telah dibuat pada tahap desain agar menjadi produk yang nyata. Tahap implementasi merupakan tahap untuk mengaplikasikan rancangan produk yang telah dibuat ke masyarakat. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk menganalisis apakah produk masih terdapat kendala atau tidak. Apabila sudah tidak terdapat kendala, maka produk sudah siap untuk digunakan. Prinsip kerja Tori, ketika alat mulai dibutuhkan, sensor air hujan akan mendeteksi apabila terdapat air, maka akan menampilkan notifikasi pada aplikasi Link. Sensor DHT11 akan mendeteksi suhu dan kelembapan dalam tong sampah. Sensor suhu akan mendeteksi suhu yang sesuai dengan suhu makro, yakni apabila lebih dari 36 derajat Celcius dan kurang dari 25 derajat Celcius akan mengirimkannya pada aplikasi Blink. Sensor PIR akan mendeteksi keberadaan larva maggot dalam tong sampah dan menampilkan hasil pada aplikasi Blink. Sensor kelembapan tanah akan mendeteksi kondisi dalam tanah. Apabila tanah terdeteksi kering, maka akan menampilkan notifikasi pada aplikasi Blink. Tori dirancang dengan menggunakan tong sampah, biopori, sensor DHT11, dan sebagainya. Kelebihan dari Tori adalah dapat secara langsung menguraikan sampah organik dengan mengembangbiakan maggot di dalam tong sampah dan sebagai penutrisi tanah. Pada pengujian HC infiltrasi dilakukan dengan menggunakan alat double ring inflometer. Kemudian dihitung peresapan air ke dalam tanah dengan metode Horton. Pada pengujian laju infiltrasi tanah tanpa biopori menghasilkan rata-rata sebesar 1,67 mm per menit. Pada pengujian laju infiltrasi tanah dengan biopori dihasilkan rata-rata pada minggu pertama sebesar 3,16 mm per menit, sedangkan pada minggu kedua sebesar 4,11 mm per menit.
Pengujian maggot telah dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa maggot dapat menguraikan sampah organik selama 24 jam. Pengujian keseluruhan komponen telah dilakukan. Sensor DHT11 mendeteksi suhu 24 derajat Celcius, sensor kelembapan udara 85%, sensor kelembapan tanah mendeteksi kondisi tanah lembab, sensor PIR mendeteksi adanya maggot, sensor air hujan mendeteksi adanya hujan, dan Blink mengirimkan notifikasi. Kesimpulan penelitian ini adalah 1. Alat tori dirancang dengan menggunakan tong sampah, biopori, sensor DHT11, sensor YL69, sensor PIR, sensor air hujan, dan node MCUS 8266. Yang kedua, pengujian tori menunjukkan notifikasi pada aplikasi kopling apabila terdeteksi suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, maggot, dan kondisi cuaca di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengujian laju infiltrasi tanah tanpa biopori sebesar 1,67 mm per menit. Sedangkan pengujian laju infiltrasi tanah dengan biopori sebesar 3,16 mm per menit dan 4,11 mm per menit. Pada pengujian maggot menunjukkan bahwa maggot dapat menguraikan sampah organik selama 24 jam. Saran dalam penelitian ini adalah 1. Memilih sensor dengan spesifikasi lebih tinggi sehingga pembacaan sensor lebih akurat. Kedua, memilih komponen dengan spesifikasi lebih tinggi agar alat dapat bekerja semaksimal mungkin dan tidak mudah rusak. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti lain dengan variabel yang lebih luas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneliti itu seru!